Di awal film diperlihatkan ada seorang laki-laki yang sedang memutar alat berbentuk lingkaran, lalu alat itu menyala. Laki-laki itu menaruhnya di tempat, setelah itu memutarnya. Tiba-tiba pintu terbuka, mereka semua memasuki tempat itu. Namun ada yang mengawasi mereka, lalu mereka diserang oleh makhluk yang sangat besar. Mereka pun berlari dan film Guardian of the Palace pun dimulai. Lalu diperlihatkan ada seorang laki-laki yang baru selesai bercerita. Laki-laki itu bernama Tianya. Lalu datanglah seorang laki-laki memanggilnya. Tianya bergegas pergi bersama seorang perempuan bernama Jiyu. Benar saja, saat sampai di lokasi ternyata banyak orang yang sakit dan belum diketahui apa sebabnya. Pada malam hari, Tianya dan Jiyu didatangi oleh Jenderal Feng dan anak buahnya. Jenderal Feng ingin Tianya mengambil permata bulan emas dengan alasan untuk menyelamatkan masyarakat yang terkena wabah penyakit. Tianya menolaknya, namun Jenderal Feng mengancam akan mewafatkan guru Tianya sekaligus ayah dari Jiyu. Tianya pun terpaksa menyetujuinya dan akan pergi besok untuk mengambil permata bulan emas tersebut. Setelah itu Tianya menyendiri dan meminum minuman keras Yaman Old. Ia teringat akan masa lalunya saat masuk ke dalam istana pasir bersama Cheng Feng dan Jiyu untuk mencari guru mereka. Saat di dalam mereka menemukan guru mereka terluka. Tianya dan Jiyu membawa guru keluar dari istana pasir. Sedangkan Cheng Feng masih di dalam dan dia diserang oleh ular yang sangat besar dan pingsan. Lalu istana pasir mulai kembali terkubur ke dalam pasir bersama Cheng Feng. Tianya pun sangat merasa bersalah dan kehilangan. Lalu kembali ke saat ini, Tianya didatangi Jiyu. Ia mengatakan Tianya selalu minum setelah gagal mencari Cheng Feng. Lalu Jiyu mengatakan akan ikut bersama Tianya mencari permata bulan emas besok. Keesokan harinya mereka berangkat bersama anak Jenderal Feng yang bernama Jiao Jiao. Jenderal Feng ingin diberitahu bawahannya bahwa Jiao Jiao pergi untuk ikut mencari permata bulan emas. Jenderal Feng pun bergegas pergi dan mengawasi mereka dari atas gurun. Malam tiba, mereka beristirahat di tenda yang mereka dirikan, namun Jiao Jiao terbangun karena bermimpi tentang masa lalunya. Keesokan paginya mereka dirampok oleh perompak, tapi Jiao Jiao berhasil menyerang perompak itu. Lalu perampok itu kabur ke gurun pasir. Mereka pun mengejarnya. Para perampok berlari membalikan arah karena ada badai pasir. Lalu mereka terperosok ke pasir dan masuk ke ruangan seperti gua. Jiao Jiao menuduh Tianya dan Jiyu pernah datang ke sini untuk mencari harta karun. Namun Jiyu menjelaskan ayah dan yang lainnya tidak mencuri, tapi meledakkan pintu masuk karena banyak orang datang ke sana untuk mengambil permata bulan emas. Namun mereka tidak pernah kembali. Tianya menemukan pintu masuk, namun pintu itu terhalang batu. Mereka mengangkat batu itu satu persatu dan akhirnya mereka bisa keluar. Lalu melanjutkan perjalanan menyusuri sungai ke taman rahasia. Taman itu dipenuhi dengan tanaman aneh dan tanaman itu menyerang mereka. Mereka segera berlari keluar dari taman itu. Ternyata Jenderal Feng membuntuti mereka dan bertanya di mana Jiao Jiao dengan mengancam Jiyu. Akhirnya mereka pergi bersama melewati rintangan kolam kewafatan. Tianya dan Jiao Jiao menyelesaikan permainan lompatan untuk menyatukan batu agar bisa dilewati. Mereka pun berhasil dan melanjutkan perjalanan mereka. Lalu terlihat seperti di scene awal tadi ya, Tianya sedang menyatukan kunci untuk membuka pintu rahasia. Tiba-tiba pintu terbuka, mereka masuk lalu pintu itu tertutup sendiri. Lalu mereka diserang oleh ular yang sangat besar. Mereka melarikan diri dari ruangan itu, namun dihadang oleh ular tadi. Jiao Jiao menatap ular itu, lalu ular itu mengatakan Jiao Jiao keturunan penasehat negara Heisui. Setelah itu mereka diberi ingatan oleh ular penjaga. Di sana diperlihatkan Jiao Jiao kecil yang diberitahukan tentang nenek moyang mereka.
Lalu Jiao Jiao yang menangis melihat ibunya diwafatkan oleh Jenderal Feng. Setelah itu Jenderal Feng memberikan racun ke sungai agar masyarakat terjangkit penyakit. Lalu kembali ke masa sekarang. Jiao Jiao berubah menjadi seorang ratu ular. Dia menyerang Tianya. Jiao Jiao mengatakan bahwa mereka hanya menginginkan harta karun dan kekuatan permata bulan emas saja. Permata bulan emas adalah milik negara Hai Sui. Tidak ada yang bisa menerimanya. Jika dibandingkan dengan pemulihan negara, tidak akan ada yang lebih penting dan tidak akan memberikan permata bulan emas. Lalu Tianya menunjukkan kalungnya dan mengatakan bahwa dirinya dan Jiao Jiao adalah generasi penerus negara Hai Sui. Jiao Jiao pun melepaskan Tianya dan berubah menjadi manusia biasa. Setelah itu ular penjaga memberikan permata bulan emas kepada Jiao Jiao. Lalu ular itu berkata bahwa nasib semua orang di Hai Sui tergantung pada Jiao Jiao. Lalu ular penjaga berubah menjadi putaran emas lalu menghilang. Namun Jenderal Feng merebut permata bulan emas dari tangan Jiao Jiao. Jiao Jiao pun berteriak keras bahwa Jenderal Feng telah mewafatkan ibunya, lalu mengadopsi dirinya untuk mengambil permata bulan emas karena hanya keturunan Hai Sui yang bisa mengambil permata bulan emas. Mereka berebut permata bulan emas, lalu permata itu terlempar ke atas dan dimakan oleh Jenderal Feng. Jenderal Feng pun semakin kuat, tubuhnya seperti mengeluarkan asap. Dia tertawa jahat, tidak ada yang bisa memukulnya. Mereka berusaha melawan Jenderal Feng, namun tidak ada yang bisa. Jenderal Feng berpindah tempat sangat cepat. Jenderal Feng pun dapat dikalahkan, lalu memuntahkan permata bulan emas dan ditangkap oleh anjing Tianya, lalu memberikan permata itu kepada Jiao Jiao. Seketika itu bangunan mulai runtuh. Mereka segera berlari menuju pintu keluar. Mereka semua selamat, kecuali Jenderal Feng. Dan film pun selesai.